Nastar, Nastar, narasi narasi sebentar-sebentar. sebentar-sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Nastar, narasi sebentar-sebentar. Udah lama banget nih kita nggak ngobrol-ngobrol bareng lagi. Halo pendengar setia Nastar, pasti kangen kan? Ayo ngaku. Bener-bener kangen banget sih bisa cerita-cerita di sini. Iya, bener banget, Kar. Terakhir tuh kapan ya kita ngobrol nih? Beberapa bulan yang lalu ya, dan masih dengan kondisi yang sama nih. Masih di rumah masing-masing. Ya, walaupun kita masih di rumah masing-masing nih, semoga komunikasi kita dengan sesama pun masih terjaga ya. Apalagi di pandemi kayak gini tuh butuh banget gak sih yang namanya dukungan dari orang lain. Dari keluarga maupun dari temen. Bener banget nih Vi, selain keluarga nih ya yang alhamdulillahnya nih mensupport banget nih, apalagi kegiatan aku yang di rumah aja nih. Ada teman-teman kuliah juga nih yang pastinya sering banget aku recokin gitu ya, aku gangguin buat dengerin cerita aku yang ya kadang gitu-gitu aja sih. Punya nggak sih sebenarnya teman-teman di sini kayak orang-orang yang bisa dijadikan apa ya, kayak sebagai tempat untuk mencurahkan isi hati gitu, kayak ya udah deh aku percaya nih sama dia. Ovi, kamu ada nggak sih? Pasti ada dong, baik yang biasanya kita ajakin sambat, cerita apapun itu, biasanya nih ya, yang kayak gitu tuh disebut dengan support system. Jadi sebenarnya tuh support system nih, apa sih Kar? Kita tuh sering denger kan orang pada kayak ngomong, makasih ya support system aku, itu tuh apa sih sebenarnya? Oke, kalau yang aku baca nih ya, jadi support system itu adalah sebuah dukungan sosial yang terdiri dari beberapa orang yang kamu percayai sebagai tempat untuk menyampaikan keluh kesah dan tempat mencari bimbingan. Kayak yang tadi kamu sebutin, Vi, ada keluarga atau teman yang mungkin bisa membantu kita gitu ya, untuk bisa terus menggapai tujuan tujuan yang ada di dalam hidup kita. Oh ya, by the way, di sini nih kita ngobrol nih nggak mungkin cuma berdua. Ada teman-teman kita yang kita ajak untuk ngobrol bareng nih di sini. Ada beberapa teman-teman dari semua departemen yang ada di BEM FIK nih. Wah rame juga ya, halo teman-teman semua. Halo. Oh, Nah, tadi kan udah dijelasin dikit-dikit nih sama Karima tentang apa itu support system. Menurut teman-teman di sini nih, support system apa sih? Terus kayak gimana bentuknya? Dari Puji dulu nih, dari perwakilan staf Departemen PIK. Gimana nih menurut Puji, support system tuh apa sih? Kalau buat aku pribadi, support system itu seseorang yang bisa diajak berdiskusi dalam berbagai macam hal, serta dari berdiskusi itu kita bisa saling memberikan masukan berupa kritik ataupun saran untuk sama-sama berproses jadi jauh lebih baik lagi dari keadaan yang sebelumnya. Kurang lebih gitu sih. Oh gitu ya. Jadi support system itu bukan cuma saling mendukung aja gitu ya. Jadi sama-sama berproses untuk jadi lebih baik. Jadi istilahnya tuh bisa berproses bareng-bareng gitu ya kan. Nah, kalau dari Aini sendiri nih dari perwakilan Departemen Sosma. Menurut Aini gimana sih support system itu? menurut aku support system itu orang-orang yang selalu ada buat kita. Ya, bukan 24 jam juga sih, tapi maksudnya mereka ada di saat kita bahagia atau pas kita lagi sedih. Jadi bisa dibilang lebih ke mereka peka kita gitu, atau ya sebaliknya juga sih, kita juga peka ke mereka gitu. Oh, jadi kalau menurut Aini ini support system itu seseorang yang selalu ada buat kita gitu ya, yang peka dengan keadaan kita gitu. Jadi selalu ada di senang maupun sedih. Kalau dari Departemen PIK dan Sosma ini dapat ditarik ya kesimpulan kalau misalnya support system itu orang yang bisa diajak berproses bersama-sama dan juga bisa untuk peka satu sama lain gitu. Jadi bisa menemani suka maupun duka gitu. Bener banget nih jawaban dari perwakilan dari Sosma ya, ada Aini dan ada Puji perwakilan dari Departemen PIK. Karena nih ya, setiap masalah yang ada di hidup kita nih tidak sedikit kita selesaikan juga dengan bantuan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita juga butuh nih orang-orang di sekitar kita ini untuk mendukung kita dalam menyelesaikan masalah atau goals yang ada di hidup kita, atau yang kita sebut dengan si super system tadi. Tapi nih ya, ngomongin tentang support system, sebenarnya tuh perlu nggak sih? Dan sebenarnya seberapa ngaruhnya sih support system ini di hidup kita? Kalau menurut Ardi nih, sebagai perwakilan dari Departemen Internal, gimana nih Ardi? Kalau menurut saya pribadi support system itu sangat penting, Mbak.
karena itu dapat membantu kita ketika kita misal mengalami stres, kita bisa curhat ke seseorang itu, terus dapat menjadikan tempat kita untuk mencari saran, berkeluh kesah, ya kayak gitu Mbak. Terus dapat mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Kalau menurut saya support system itu suatu hal yang penting, karena dengan support system kita bisa berperilaku lebih baik lah, kayak gitu. Oke, jadi support system ini tuh penting ya buat tadi bisa kita jadi tempat curhat ya, menceritakan keluh kesah kita gitu ya ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kalau menurut Tasya nih sebagai perwakilan dari departemen eksternal, pernah nggak sih selama ini ngerasa kayak, bener-bener nih aku tuh dikelilingi sama keluarga atau teman-teman yang bener-bener mensupport yang aku lakuin gitu, dan itu sebenarnya ngaruh nggak sih? Oke, kalau bagi aku sendiri, support system itu sangat-sangat penting gitu. Kalau aku ibaratkan support system itu seperti air dan aku sebagai tanamannya. Jadi ketika sesaat kita layu atau kita down, air atau support system itu sendiri yang bisa membantu kita untuk kembali semangat lagi gitu. Tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap manusia itu pasti selalu mengalami suatu masalah gitu, dan pasti pernah mengalami yang namanya berada di titik terendah, dan support system ini sangat memiliki peran yang cukup besar gitu. Oke, benar banget. Aku setuju banget sama jawaban Tasya tadi ya, tentang perumpamaan tadi itu loh yang aku ambil nih kesimpulannya. Ibaratnya nih, kita tadi sebagai tanah dan support system kita itu sebagai air gitu ya. Jadi kalau kita lagi layu, kita lagi ada masalah, si support system ini nih, orang-orang di sekitar ini yang berusaha untuk menghibur, mendengarkan cerita-cerita kita gitu kan ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi aku ada reminder lagi nih buat para pendengar podcast kita. Oke, apa tuh? Jadi selain kita punya support system seperti keluarga atau sahabat atau teman-teman kita sebagai penyemangat kita ketika lagi ada masalah, jangan lupa kita harus bisa membangun support system itu sendiri dari diri kita sendiri gitu. Karena kita nggak bisa selalu mengandalkan orang lain, dan kita tidak selalu bisa berekspektasi kepada orang lain, karena suatu saat orang tersebut juga memiliki urusan mereka masing-masing dan tidak selalu bisa menemani kita gitu. Mungkin pada saat sekarang kita masih ditemani oleh mereka dan kita harus bisa mensyukuri itu. Namun kita tidak bisa terus selalu berharap untuk mereka selalu ada buat kita gitu. Jadi kita harus membangun itu juga pada diri kita sendiri dengan melalui self love. Dan self love itu bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu kita membangun positive thinking agar tidak selalu ketika kita menghadapi masalah itu tidak selalu dijadikan sebagai beban gitu. Yang kedua adalah kontrol diri, supaya kita ketika sedang berada di titik terendah atau sedang stres itu kita tetap bisa berada di posisi atau berada di pemikiran yang tetap di positif gitu. Yang ketiga adalah manajemen stres. Jadi kita walaupun stres, dan stres ini memang wajar dialami oleh setiap orang, namun kita harus bisa memanajemen itu dengan cara coping stres yang benar dan positif gitu. Terkadang ada yang orang salah melakukan coping stres malah merugikan diri sendiri. Jadi kita itu harus memanajemen itu. Dan yang keempat adalah kita jangan lupa selalu memberikan self reward kepada diri sendiri. Karena apapun yang sudah kita lewati, apapun yang sudah kita jalani, itu pasti telah melewati berbagai rintangan yang berat. Jadi jangan pernah lupa untuk memberikan self reward kepada diri kita,
untuk terus memberikan semangat dan motivasi supaya kita terus maju dan menjadi lebih baik. Itu sih. Wow, reminder yang bagus banget nih. Jadi kita juga jangan untuk selalu berharap terhadap manusia ya, karena ya kita manusia ya, bukan robot yang 24 jam untuk terus aktif. Malah kadang robot atau alat-alat elektronik itu juga butuh istirahat kan, apalagi kita manusia ya. Tasya, terima kasih atas remindernya. Oke, tadi kan kita udah ngobrolin nih tentang apa itu support system, dan sebenarnya penting gak sih si support system ini di kehidupan kita nih. Nah, aku kepo banget nih tentang support system yang kayak gimana sih sebenarnya yang kita butuhin tuh, yang kayak dengerin cerita kita gitu tanpa no judge, atau jangan kayak membanding-bandingkan gitu. Itu tuh sebenarnya sebagai bentuk support juga loh dari orang lain ke kita. Nah, kalau menurut Mutia nih, sebagai perwakilan Departemen Kominfo, gimana nih support system yang kamu butuhin tuh yang kayak gimana sih? Oke, jadi support system yang aku butuhkan itu ada 3 kriteria. Pertama, karena nama sendiri udah support, yang kita butuhnya adalah dukungan atau motivasi, atau bisa dikatakan orang yang kita butuhkan adalah orang yang selalu memberikan kita dukungan ataupun motivasi. Yang kedua, orang yang selalu membantu kita saat menghadapi stres. Dan ketiga, orang yang selalu mengingatkan kita untuk selalu berpikir dan berperilaku positif. Itu sih yang aku butuhkan. Oke, setuju banget sama jawaban Mutia tadi ya. Kalau dari Mutia nih ada 3 kriteria ya. Yang mungkin teman-teman di sini juga ada nih yang kayak Mutia, yang benar, yang butuh support, yang memberikan dukungan, yang membantu kita juga ya untuk bisa melewati mungkin hal-hal tersulit di dalam hidup kita atau tujuan-tujuan yang ada di hidup kita. Nah, kalau dari Almei nih, dari perwakilan Departemen POK, gimana nih menurut Almei? Support system yang Almei butuhin tuh yang kayak gimana sih? Kalau dari aku pribadi, yang bisa sharing tentang banyak hal saat lagi senang atau lagi ada masalah. Kayak misalnya aku punya circle pertemanan. Aku atau temanku kalau lagi merasa dalam kondisi yang kurang baik, bisa cerita masalah yang sedang kita alami. Dan saat aku cerita, mereka pun akan menanggapi dari sudut pandang mereka tanpa merendahkan atau menganggap sepele masalah itu. Bahkan bisa jadi ngobrol berjam-jam dari yang awalnya serius sampai yang bikin ketawa. Hal itu yang bikin aku ngerasa beban aku ada yang terangkat. Dan bikin aku ngerasa juga kayak, oh aku gak sendiri. Mereka mau loh dengerin keluh kesah aku tanpa bilang, ah cuma gitu doang. Atau, kamu masih mending. Mungkin masalah aku buat mereka tuh gak seberapa. Tapi gak ada yang menganggap sepele masalah yang sedang aku alami gitu. Dan aku sadar ternyata itu yang aku butuhkan. Itu sih kalau dari aku. Oke, bener banget nih Almei. Jadi kadang bener banget tadi tuh. Kadang kita tuh kalau cerita tuh pengennya cuma didengar aja, nggak mau yang kayak dibanding-bandingin gitu. Kayak alah kamu gitu doang. Aku juga pernah malah lebih dari itu tuh kadang kayak aduh tolong dong, kita nih cuma pengen didengerin aja kok. Jangan dikomentarin kayak gitu, betul nggak sih? Iya, bener banget nih. Jadi dari jawaban-jawaban teman-teman tadi tuh ternyata support system ini nih berpengaruh banget ya buat kita untuk bisa menjalani hidup, menyelesaikan tujuan-tujuan atau goals yang ada di hidup kita. Apalagi di saat-saat tersedih dan tersulit dalam hidup kita. Nah, mau nanya nih sama Ika. Apa perasaan kamu nih Kak, kalau misal ada orang yang bilang gini, iya nih Ika support system aku banget, makasih ya udah nyupport aku waktu nyelesain skripsi, kayak gitu misalnya. What do you think Ika? Ya, kalau dari aku pribadi sih pasti seneng ya, terharu gitu. Pasti juga ada rasa kebanggaan tersendiri sih buat aku, karena ternyata aku bisa ngasih energi positif buat teman-teman aku, buat sahabat aku gitu. Entah aku yang cuman bisa dengerin keluh kesah mereka, paling kalau ketemu langsung mungkin kasih pelukan, atau enggak aku cuman kirim voice note, entah gambar-gambar foto aku yang gak jelas gitu yang bisa bikin mereka nyaman.
atau mungkin cuma ngasih sedikit saran sih, emang karena aku nggak terlalu pandai buat ngasih banyak saran sih. Tapi menurut aku yang sebagai pendengar itu juga udah insya Allah berguna gitu untuk teman-teman, dan aku juga ikut seneng dan aku juga ikut mendapatkan energi positif gitu dengan aku membagikan energi positif ke teman-teman kayak gitu. Emang support system tuh perlu banget, dan bersyukur banget sih aku juga punya circle yang baik juga buat aku kayak gitu sih. Buat teman-teman jangan lupa untuk self love dan juga membagikan cinta kita buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Iya nih, bener banget kata Ika. Jadi dengan kita dibilang kayak gitu pasti ada perasaan bangga tersendiri, dan pastinya kita juga merasa kayak gimana ya, mungkin positivity vibes gitu ya kata orang sekarang gitu. Nah, perbincangan hari ini itu pas banget sama quotes yang aku temuin dari internet. Ini quotesnya pakai bahasa Inggris ya guys, jadi kalau pronounce aku jelek maaf banget. People don't always need advice. Sometimes all they really need is a hand to hold, ear to listen, and a heart to understand them. Ini bener banget sih, kadang kita tuh ada momen dimana kita tuh gak butuh nasihat ya, tapi kadang kita cuma butuh didengerin gitu, tanpa harus dijatuhkan gitu. Bener kan? Keren kan kata-katanya? Gak nyangka ya Ovi bisa sebijak ini. Tadi gimana? People don't always need to advise. Sometimes all they really need is a hand to hold, an ear to listen, and a heart to understand them. Wow, keren Mbah Google, keren Ovi, kamu keren mencari quotes ini ya. Ternyata nih kita udah di ujung perbincangan nih. Bentar, jangan ditutup dulu, Kar. Kenapa? Jadi kita tuh kan mau ngasih sesuatu nih yang spesial buat pendengar setia kita. Oh iya, lupa. Ya udah, ntar dulu deh, kita tutup dulu ya nih podcastnya ya. Sebelum podcast ini berakhir nih, sedih banget, udah selesai ini podcast di periode ini. Kami, saya, Karima, dan teman saya Ovi, izin pamit undur diri dari podcast Nastar ini, narasi sebentar-sebentar. Podcast ini kami, BMFIK UMS buat dengan tujuan untuk bisa menemani teman-teman semua dalam beraktivitas sehari-hari. Semoga apa yang kami bicarakan di podcast ini ada hal baik yang dapat teman-teman petik hikmahnya dan pelajari. Saya dan Ovi ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada perkataan yang kurang berkenan di hati pendengar setiap podcast Nastar. Semoga permintaan maaf kami dapat dimaafkan oleh teman-teman semua ya. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan, dan semoga perpisahan ini menjadi perpisahan yang dapat membuat pribadi kita menjadi lebih baik lagi. Oh iya, sebentar, ada pantun receh dulu nih, sebentar ya. Si Ovi ngerjain skripsi sampai ketiduran, si Karima nemenin sambil makan. Sambutlah salam pesan terakhir kami sampaikan melalui untayan pantun. Ini dia sesuatu yang spesial yang pengen kami sampaikan untuk pendengar setiap podcast Nastar. Selamat mendengarkan. Rasanya baru kemarin kita bertemu. Say hello di one way, hahihi, main sepak terong di makrab. Tapi belum tuntas menjadi lebih dekat dan lebih hangat, kita sudah di ambang perpisahan. Tak terasa kapal yang kita tumpangi sudah sampai di dermaga bernama Purna Bakti. Sekian lama kita mengarungi samudera bersama, mengembara dengan tujuan yang sama. Kini kita akan sampai dengan pencapaian kita. Meskipun dihantam ombak besar bernama pandemi, semangat kita mampu menjaga kapal ini tetap berlayar jauh. Kita adalah pertemuan yang telah ditakdirkan, namun perpisahan datang menyertainya. Kenangan kita indah saat bersama. Dengan begitu banyaknya alasan untuk mengingat kalian, aku bahagia dengan ingatan itu. Hari berlalu sangat cepat. Tak terasa, tugas ini akan menjadi cerita di masa yang akan datang. Tidak apa-apa teman, cerita kita akan terkenang. Semua usahamu selalu kurasakan. Ini bukan perpisahan, ini awal dari perjalanan kita masing-masing. Banyak pelajaran hidup, pola pikir, tuntutan waktu yang berharga yang kita dapatkan di sini. Ikhlas, sabar, kebersamaan,
dan di atas ridho Allah kita bisa sampai. Kalau kata Dilan, perpisahan adalah upacara menyambut hari-hari penuh rindu. Sebelum benar-benar bersandar dan berganti punggawa kapal, kita patut untuk berterima kasih pada diri, memaafkan atas kesalahan-kesalahan. Semoga apa yang kita tanam hari ini akan kita peroleh hasilnya di kemudian hari. Bentar lagi pisah, jangan rindu ya, berat kalau kata Dilan. Gak apa-apa kok rindu, wajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga keadaannya bisa lebih baik ya nantinya. Kami pamit dulu ya. BEM FIK WMS periode 2020, Kabinet Kolaborasi Milenial, FIK berdedikasi. Pamit.